Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada ungkapan dari Bang Noel Ebenezer yang menskaman ungkapan dari Guntur Romli, ya kan, yang membela mati-matian Hasto. Jadi di sini videonya Bang Noel menskamat Guntur, ya kan, terkait Hasto Kristianto yang menjadi tersangka KPK. Kita lihat ya kan gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Guntur, katanya ada puluhan video skandal pejabat negara yang bisa menghebohkan dunia politik Indonesia, dan bahkan lebih heboh dari Watergate di Amerika begitu. Ini video-video apa sebenarnya, Bang? Apa sih yang disiapkan, Bang? Ya, terima kasih Bang Alfad dan Mbak Mala ya. Jadi terkait puluhan video itu kan kemarin prosesnya itu memang direkam, kemudian disiapkan oleh Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto, ketika beliau sadar bahwa penetapan tersangka kepada beliau itu lebih pada bentuk kriminalisasi. Ini sebagai kasus politik ya, bukan kasus hukum. Kenapa disebut dengan kasus politik? Karena nggak layak disebut dengan kasus hukum, karena pertama, Hasto Kristianto bukanlah pejabat negara, bukan pejabat publik. Kemudian dalam kasus ini tidak ada kerugian negara sama sekali. Kemudian selanjutnya melalui fakta hukum pengadilan yang berkekuatan hukum yang sudah tetap, inkrah, tidak ada keterlibatan Sekjen PDI Perjuangan dalam kasus penyuapan Harun Masiku terhadap Wahyu Setiawan. Misalnya dari putusan pengadilan nomor 28 tanggal 15 Agustus tahun 2020 dalam amar putusan hakim halaman 160-161 dinyatakan bahwa segala uang yang diserahkan kepada Wahyu Setiawan merupakan berasal dari Harun Masiku. Tidak ada nama Hasto Kristianto di sini. Ini putusan pengadilan. Ya. Kemudian juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh alasan atau dalam tanda kutip bukti yang disampaikan oleh Ketua KPK ketika menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka, itu sangat menggelikan atau menjadi bahan tertawaan publik, tidak bisa disebut sebagai bukti ya hukum. Jadi inilah yang menjadi alasan-alasan pertimbangan bahwa menurut Sekjen PDI Perjuangan ini bukan kasus hukum tapi lebih kepada kasus politik, dan sebagai perlawanan karena ini temanya adalah pemberantasan korupsi, maka Sekjen PDI Perjuangan membuat video-video yang memuat skandal-skandal korupsi, termasuk juga upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Dan kalau kita bicara soal Watergate, berarti itu adalah penyalahgunaan kekuasaan menggunakan hukum untuk membunuh karakter politik, lawan politik. Baik. Nah, ke situ ya puluhan video itu. Begitu, Mas. Oke. Baik. Tadi sudah disebut disinggung nama Bang Noel, mungkin langsung ditanggapi, Bang? Langsung disenggol, Bang. Yang mana nih? Tadi udah disenggol tuh. Bapak, kan teman saya. Sebetulnya kan teman diskusi dari zaman Ahok dulu ya. Iya. Iya, jadi nggak apa-apa. Biasa. Ya, tapi kemudian ada menyebutkan, kalau saya mengaitkan begitu ya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Hasto, bahwa dia sempat menyinggung ada pihak-pihak yang berambisi untuk 3 periode. Ini sepertinya mengarah ke Pak Jokowi begitu. Anda sebagai perwakilan Pak Jokowi mania, ya, apakah juga merasa ada sesuatu yang bisa saja dibahas di video yang dibuat oleh Pak Hasto ini? Gini, bicara tentang gagasan 3 periode itu kan persoalan politik ya saat itu. Ada gagasan liar yang membuat kita khawatir saat itu. Salah satu yang menolak itu kan saya ya. Saya langsung dari relawan Jokowi yang langsung secara terbuka menolak gagasan gagasan liar ini. Gagasan yang kecenderungannya pasti anti terhadap demokrasi. Jadi kalau ketika Hasto bicara tentang ada gagasan relevan nggak dengan hari ini? Sedangkan sekarang ini presidennya baru, artinya 3 periode sudah tidak didukung oleh publik.
Pertama itu, kedua pasti melanggar konstitusi ya. Ketiga melanggar apa yang menjadi bagian cita-cita kita waktu di 98 bahwa kekuasaan eksekutif itu harus dibatasi, yaitu 2 periode. Nah, ketika timbul gagasan 3 periode, ya kita melawan dong gitu. Dan saat itu relawan Jokowi yang melakukan perlawanan saya. Dan kedua, bahwa presiden sudah menyampaikan saat itu ya, Pak Jokowi sebagai presiden, dia menyampaikan orang yang menggagas 3 periode ini orang yang menampar mukanya, lantas mencari muka dan sebagainya lah. Dan itu kan berkali-kali beliau sanggah bahwa tidak ada gitu loh. Kemudian itu diwacanakan, kemudian ada beberapa relawan Jokowi yang sesat itu, banyak orang sesat saat itu yang sangat euforia dengan gagasan ini, ya kan saya melawan. Walaupun saat itu saya dihabisi juga, tapi saya tetap nggak berhenti untuk melakukan perlawanan bahwa ini adalah gagasan jahat dalam demokrasi. Dan kita lawan tuh. Nah kemudian Hasto mengkait-kaitkan, Hasto tuh lagi panik, nggak bisa tidur ya pasti. Apakah artinya ini apa yang ditujukan oleh Pak Hasto ini salah alamat kalau mengatakan bahwa ini adalah... Ya realitanya hari ini ada 3 periode. Ya itu kan mungkin pintu masuknya saja, Bang. Pintu masuknya soal itu untuk mengkaitkannya ke Pak Jokowi. Orang kalau lagi sakit siapa tahu punya video-video lain atau bukti-bukti lain yang diungkap dalam video itu terkait Pak Jokowi misalnya. Nanti malah jadi backfire, dia bilang ada bukti-bukti besar dan lain-lainnya. Malah nanti blunder buat dia. Nanti ketika nanti penegak hukum bilang mana bukti-buktinya, kalau dia nggak bisa buktiin gimana? Jadi yakin tidak ada ya video-video yang mengaitkan dengan Pak Jokowi? 1.000.000% nggak ada tuh. Oke. Nah 1.000.000% juga kita tuntut supaya itu ada. Supaya dibuktikan. Iya dong, jangan maksudnya gini, jangan lempar-lempar bola panas yang akhirnya tidak bisa bertanggungjawabkan. Kalau kayak saya dari dulu kan saya buktiin terus. Apa yang saya sampaikan saya buktiin terus. Jangan-jangan apa yang menjadi kegundahan Mas Hasto ini, kegelisahan dia yang nggak bisa tidur ketika menjadi TSK. Sebetulnya kan mungkin ada doa-doa orang yang dulu dizalimi beliau. Akhirnya doa itu sekarang berjalan. Ya sudah, jangan dikait-kaitkan problem politik dia dengan politik gitu loh. Ya sudah, ini kasus hukumnya, fokus aja di situ. Buktikan bahwa dia tidak melakukan itu. Dan penegak hukum juga sedang melakukan pembuktiannya juga kan. Ya sudah, nanti di persidangan aja. Jangan ngebangun opini-opini, mengorkestrasikan sesuatu yang sebetulnya saya yakin beliau juga tidak akan mampu membuktikannya. Berarti tidak ada kekhawatiran ya kalau video-video itu diungkap ke publik ya? Pertama, jelas tidak berani dia ngeluarinnya. Kedua, kita juga akan mau tahu bener nggak itu gitu loh. Yang pasti saya katakan tidak mungkin ada. Kalau dia bilang banyak, kita buktiin aja. Gitu. Kalau dia bilang banyak ya buktikan aja. Tahu sampai banyak lah, 3 atau 4 lah. Baik. Saya yakin itu gertak sambal lah. Gertak sambal yang nggak mungkin berani dilakukan. Kedua, pasti tidak ada juga. Bagaimana ketika orang korupsi di videoin, kayak bikin sandiwara kan, kayak bikin sinetron. Mungkin Pak Hasto yang mengungkapkan, Pak Hasto di video, kemudian dia menunjukkan bukti-buktinya. Dia berani bertaruh saya di sini nih. Saya yakin 1.000.000% dia tidak akan berani melakukannya. Cuman dia kan shock doang, kaget, tersangka, nggak bisa tidur nih. 1.000.000% juga saya yakin nih bahwa Hasto tidak bisa tidur. Dia bikin orkestrasi lah, dia seperti Bung Karno yang berjuang keadilan. Dia bukan bercerita tentang Bung Karno. Kalau Bung Karno bicara tentang kemerdekaan Republik ini, tapi dia sebagai hari ini orang yang Bung Parno. Bung Parno dia, ya Parno ya, apa aja gitu. Itu. Jadi Bung Hasto ini bisa saya mandatkan sebagai Bung Parno nasional. Ya kan? Karena Parno karena dia nggak bisa tidur, sakit perut. Kalau kita kan senyum-senyum aja Mas Hasto. Udah, atau saya itu kan problem hukumnya sudah. Jangan ngomong lagi kriminalisasi dan sebagainya. Jangan bangun-bangun narasi malah menyesatkan dirinya dan partainya. Ini partai besar, partai ideologis. Gitu. Nggak mungkin hal-hal yang ideologis menjadi sesuatu yang seakan-akan menjadi rendah gitu loh, karena perbuatan personal gitu loh. Kemudian itu ada institusi, ada ikatan melekat di dirinya terkait dia sebagai sekjen partai, itu persoalan belakang. Banyak juga tuh orang ketua umum partai, berapa ketua umum partai itu yang ditangkap sama KPK. Biasa aja tuh. Semua juga dulu berpakai siapapun yang ditersangkakan tadi kepolisian, di KPK pasti kami akan bongkar. Pas pakai baju oranye sakit perut tuh, diem. Lihat aja nanti, 1.000.000% saya sampaikan di sini. Nggak berani Hasto ngakuinnya. Oke, jadi videonya gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.